Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan baik. Terima kasih Bapak, seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan YouTube ini. Diberkati Tuhan, apapun keadaan mereka, Tuhanlah yang menolong. Berkati hamba-Mu, berkati firman. Kami mengucap syukur dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 51 ayat 9 sampai ayat 16. Saya akan bacakan dari sini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat membuka Alkitabnya di rumahnya masing-masing dan mendengarkan secara seksama. Ayat 9. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Dia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit, dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa latar belakang Yesaya 51 dan 52 ini adalah bercerita tentang ketika Yerusalem dihancurkan dan umat Tuhan dibawa sebagai budak ke Babel. Nah, ketika kota Yerusalem itu dihancurkan, dan kota Yerusalem secara sejarah kita tahu telah berulang-ulang dihancurkan. Saudara bisa membayangkan bagaimana umat Tuhan kala itu. Bagaimana kepercayaan dan harapan umat pada waktu itu? Mungkin mereka akan berpikir, di mana Tuhan? Kita tahu bahwa kota itu adalah kota Tuhan. Di situ ada Tuhan bertahta, ada Tuhan hadir di sana. Umat Israel adalah umat pilihannya Tuhan. Tetapi mengapa kota ini hancur lebur? Seolah-olah tidak ada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, pada saat itu telah terjadi kemerosotan iman bagi umat. Di kalangan umat pada waktu itu sudah tidak ada lagi harapan. Mereka berpikir seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan mereka, atau Tuhan sudah tidak ada lagi. Dan inilah yang terjadi. Ya. Jiwa mereka tertekan. Mereka tanpa harapan. Mereka tanpa pertolongan, tanpa jalan keluar, ketakutan, ada kesengsaraan di sana. Karena mereka dibawa ke Babel. Situasi ini betul-betul sangat mencekam. Situasi yang amat sangat luar biasa. Tetapi Tuhan menyapa mereka. Lewat Yesaya dikatakan di sana secara jelas di ayat 9. Terjagalah, terjagalah. Saudara perhatikan, di sana dikatakan terjaga. Ya. Mengapa dikatakan terjaga? Kehidupan umat boleh dikatakan pada saat itu
bahwa mereka hampir tidak sadar. Karena keadaan mereka, karena situasi mereka, karena kesusahan yang mereka alami, karena kesengsaraan, penderitaan mereka alami, mereka sepertinya menjadi tidak sadar. Seolah-olah mereka tidak ada lagi harapan. Mereka tidak tahu lagi apakah Tuhan ada. Dalam keadaan seperti ini Tuhan menyadarkan, terjagalah, terjagalah, bangunlah, sadarilah, siumanlah. Bukankah ini sebuah teguran Tuhan? Saudara, keadaan umat Israel kala itu, mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Seolah-olah kita tidak punya iman pengharapan lagi kepadanya karena penderitaan kita, karena kesengsaraan, karena situasi, karena kekurangan, karena sakit. Kita tidak memiliki pengharapan lagi di dalam Tuhan. Ya. Mari kita mau merenungkan ini dan bertanya dalam hati kita. Apakah iman kita sebatas pengetahuan saja? Atau iman kita selama ini hanya sebatas doktrin saja? Atau iman hanya sebatas sampai kepada sebuah pengajaran? Bukan iman yang hidup di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita mau jujur di sini. Kita mau menyadari sepenuhnya bahwa realita iman kita yang hidup dan menghidupi kehidupan kita itu sehari-hari yang ada di dalam ini, itu adalah Yesus. Sadari ada Yesus di dalam kita. Ada Yesus di hati kita. Dan kita harus terjaga setiap saat tentang ada roh Tuhan di sini. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita. Karena situasi kita. Kita hanya percaya, hanya tahu sebatas sampai di mulut. Belum sampai merasuki dalam aspek pikiran, jiwa, dalam perbuatan, kita belum sampai ke sana. Kita tidak menyadari bahwa realita iman kita kepada Tuhan itu sudah harus sampai kepada praktek kehidupan kita sehari-hari. Saudara dikasihi Tuhan, ya, kita mau percaya dengan kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita, bahwa roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Amin. Ya, kalau dia ada real di dalam kehidupan kita, mengapa kita takut? Mengapa kita menjadi khawatir? Mengapa kita menjadi kurang percaya? Mari kita perhatikan ayat 9. Kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Siapa dimaksud di sini tangan Tuhan, Bapak Ibu? Tangan Tuhan di sini adalah saudara dan saya. Bapak Ibu, kita adalah tangan Tuhan. Karena kita adalah tangan Tuhan, maka kita harus menggunakan, mengandalkan kekuatannya Tuhan. Amin. Seringkali iman kita up down, naik turun. Itu karena iman kita hanya sebatas pengetahuan. Kita hanya sebatas sebuah doktrin, hanya sampai di situ. Kita harus percaya Bapak Ibu dan yakin betul bahwa di dalam diri kita ada roh Tuhan. Kalau kita yakin di dalam diri ini ada roh Tuhan, saya percaya apa yang Bapak Ibu minta, ya, Tuhan berikan. Nah, kita harus mempertanyakan ini dalam diri kita. Apakah yakin betul bahwa di dalam diri kita hanya ada roh Tuhan? Atau jangan-jangan yang ada dalam diri kita roh lain? Roh lain yang lebih besar bersuara. Ada roh ketakutan.
ada roh ketidakpercayaan, ada roh kebencian. Saudara, saya yakin ya, bahwa tidak mungkin roh-roh yang bukan dari roh Tuhan itu yang lebih besar dan menguasai dalam diri kita. Karena saya yakin, maka saya percaya bahwa tidak mungkin orang percaya itu kesurupan. Karena ada roh Tuhan di dalamnya. Tidak mungkin orang percaya itu kena santet. Karena ada roh Tuhan di dalamnya. Kita menyadari selalu bahwa roh Tuhan itu lebih besar dari roh setan. Amin. Bapak Ibu, saya mau bertanya, seberapa dekat hubungan Bapak Ibu dengan keluarga, istri, suami, anak-anak, cucu, mantu, kerabat, sahabat? Seberapa dekat? Mana lebih dekat? Hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan karena Dia ada di dalam diri kita. Kalau Dia ada di dalam diri kita, kurang bagaimana lagi Tuhan itu bagi kita, Bapak Ibu. Karena itu melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita mau disadarkan, kita mau terjaga di dalam sikap iman kita. Seperti yang dikatakan selanjutnya di ayat 9, terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Apa maksudnya? Artinya, ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Coba kita kembali kepada lembaran-lembaran dahulu kala. Lembaran-lembaran dahulu kala masa lalu kita. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Kejadian, di pasal 1, kalau saudara pernah membaca kitab Kejadian, maka saya ingin bertanya, siapa aktor yang diceritakan di pasal 1 ini, di kitab Kejadian ini? Yang diceritakan di sini adalah Tuhan. Tidak ada makhluk lain. Tidak ada manusia lain. Hanya Tuhan. Nah, jadi, kalau di dalam kehidupan kita, di tengah keadaan kita, di situasi apapun, aktor utamanya yang berperan adalah Tuhan, saya yakin hidup kita akan dahsyat. Hidup kita akan hebat. Dan ini kita harus menyadari. Dan ini menjadi sebuah realita iman bagi kita. Lalu selanjutnya di pasal 1 itu, kalau Bapak Ibu akan baca, ada muncul aktor lain, yaitu aktor manusia dan aktor ular. Itu baru kemudian. Saudara, saya mau beritahu, selagi aktornya itu adalah Tuhan, kehidupan kita akan mengalami kemenangan. Amin. Tuhan yang menolong kita, yang menjadi aktor dalam kehidupan kita akan terus melihat pengharapan itu, pertolongan itu, mujizat itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya di ayat 9b dan 10. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan? Siapa aktornya di sini? Musakah? Atau Harun? Bukan, Bapak Ibu. Tidak Musa dan juga tidak Harun. Mereka penuh kekurangan. Mereka penuh kelemahan. Bahkan mereka juga penuh ketidakpercayaan. Kadang-kadang, bukankah Musa pernah memecahkan 2 loh batu karena dia marah? Kita sama dengan mereka. Penuh kekurangan. Penuh kelemahan. Yang hebat di dalam diri kita itu hanya satu.
pribadi Yesus itu. Amin. Kalau dia ada dalam kita, kita pasti hebat. Inilah realita iman itu. Mari kita mau imani ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kita mau mempraktekkan iman itu. Yesus yang ada di dalam kita itu. Saudara, kita selalu berkata, darah Yesus ada pada aku. Kalau darah Yesus ada pada kita, kira-kira apakah Yesus membiarkan kita kekurangan? Apakah Yesus membiarkan kita di dalam penderitaan? Membiarkan kita di dalam kesakitan? Saya percaya Yesus tidak membiarkan. Tapi itu bergantung iman percaya Bapak Ibu. Nah, ini letaknya di sini masalahnya. Karena itu mari kita berhenti berteori tentang iman. Iman itu tidak hanya sebuah definisi, berhenti hanya sampai di definisi. Tapi iman itu harus bergerak di dalam praktek hidup sehari-hari. Kekuatan kita ada hanya di dalam Yesus. Tidak ada di dalam yang lain. Ya. Di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, hanya ada Yesus. Itu yang mau kita imani setiap hari. Yesus menunjukkan sebuah karya yang besar di tengah-tengah kesulitannya manusia. Dia juga menunjukkan kuasanya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah duka cita kita. Dia sumber kekuatan kita. Karena dia aktor utama yang menjadi fokus kita. Bukan diri kita, bukan masalah kita, bukan keadaan situasi kita, bukan problem kita. Ya, tetapi Yesus itu yang mengambil alih, yang menjadi aktor utama dalam kehidupan kita. Jangan sekali-sekali menjadikan diri kita menjadi aktor utama di dalam kehidupan ini. Ya. Tapi kita mau menyadari bahwa kita ada berperan sebagai aktor pembantu. Dialah satu-satunya yang berperan utama. Kita adalah mitranya, aktor pembantunya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mengalami banyak hal kesulitan, ya, mari berdoa. Jangan sibuk sendiri. Mari libatkan Tuhan juga sebagai aktor utama dalam kehidupan kita. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau perbuat dalam situasi ini? Apa yang Tuhan mau perbuat bagiku? Dan mujizat apa yang Tuhan sediakan untukku? Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu di ayat 10, di bagian terakhir. Supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan bisa buat mungkin. Nah, coba ingat kembali, perbuatan-perbuatan ajaib apa yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak hal yang tidak mungkin yang terjadi menurut cara berpikir kita. Tetapi bagi Tuhan, semuanya itu dimungkinkan. Hari lepas hari, dan sampai dengan hari ini, keadaan kita itu tidaklah semakin mudah. Fakta yang kita lihat secara mata jasmani, kita menghadapi situasi yang makin sulit. Ya, itu kita akui, makin sulit. Tetapi di sisi lain kita harus mengimani dan kita yakini di tengah-tengah kesulitan itu pun tidak ada kesulitan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyatakan dirinya bagi kita. Karena Tuhan menyatakan kuasanya untuk kita, pertolongannya untuk kita di tengah-tengah situasi apapun. Nah, ini realita iman yang kita harus sadari Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat selanjutnya di ayat 11.
Maka orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Saudara, saudara percaya bahwa umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian? Amin. Nah, mengapa Tuhan izinkan mereka dibawa ke Mesir? Mereka dibawa ke Babel. Mereka dibawa ke Persia. Mengapa? Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Padahal mereka umat pilihan Tuhan. Umatnya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kepada umat pilihannya dibawa kemana saja sebagai budak? Kenapa, saudara? Itu karena supaya orang melihat, supaya semua bangsa melihat bahwa hidupnya umat Tuhan senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, saudara, hidupnya umat Tuhan itu sungguh nyata benar, selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan izinkan kita sakit. Tuhan izinkan kita kekurangan. Untuk Dia menyatakan kesembuhan. Untuk Dia menyatakan pertolongan. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita untuk Dia menyatakan mujizatnya kepada kita. Amin. Dan ketika itu terjadi, orang akan melihat sungguh benar iman orang ini. Orang yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu, terikat, dibebaskan, dan yang duka cita pun memperoleh penghiburan. Amin. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, sekarang firman Tuhan yang tertulis ini kita mau keluarkan itu. Dan itu masuk merasuki pikiran, hati, dan jiwa kita. Dan itu memenuhi segenap kehidupan kita. Lihat, percaya suatu saat nanti duka dan keluh kesah dikatakan akan menjauh. Kegirangan dan sukacita abadi itu menjadi bagian kita. Amin. Itu karena apa? Karena kita tahu Tuhan pemelihara hidup kita. Jangan takut Bapak Ibu. Mari kita jalani hidup ini dengan sukacita. Ya. Sekalipun di tengah-tengah tidak sukacita, ya, kita tetap bersukacita. Karena sukacitanya Tuhan itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Sikap ini adalah sikap iman. Ya. Sikap iman yang harus terjaga, terbangun, tersadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita lanjut ayat 12. Ayat 12 ini tentang pengharapan kita di dalam Tuhan. Dikatakan di sana, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Aku ini Bapamu, aku ini Tuhanmu, aku ini penguasa semesta alam. Mengapa engkau takut, anakku? Saudara, kita ini siapa bagi Tuhan? Ya, coba lihat diri kita. Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Bukankah kita ini anaknya Tuhan atau tetangganya Tuhan? Kalau kita ini anaknya Tuhan, asli anaknya Tuhan, maka genetika yang kita miliki adalah genetikanya Yesus. Buat apa kita hafal cerdas di dalam menghafal ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan, tetapi itu tidak hidup menghidupi kita. Di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari.
kita perlu menghidupi firman itu. Ayat 13 dikatakan, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Saudara, ini teguran bagi kita. Teguran bagi kita sehingga Tuhan membangkitkan harapan kita kembali yang sudah sempat terkubur. Dikatakan lagi, aku yang membentangkan langit, aku yang meletakkan dasar bumi. Mengapa engkau terus gentar sepanjang hari terhadap semua masalah yang datang di dalam hidupmu? Tiba-tiba di ayat 14 muncul satu tokoh untuk menunjukkan ada harapan. Ayat 14, dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Dia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Saudara, ini pribadi Yesus yang ditonjolkan di sini. Apakah Yesus datang ke dunia ini itu hanya sebuah kiasan, sebuah metafora? Atau apakah kekurangan makanan di sini itu hanya sebagai simbol atau lambang? Tidak, Bapak Ibu. Yesus itu sudah real di dalam kehidupan kita. Yesus itu sudah datang dan dia ada di dalam kita. Pribadi Yesus itu ada di dalam diri kita saat ini. Percayalah. Amin. Nah, dialah aktor utama itu bagi kita. Karena dia adalah aktor utama, maka mari kita praktekkan. Saat kita di dalam kesulitan, saat kita di dalam kekurangan, kita mau mempraktekkan pribadi Yesus itu di dalam kehidupan kita. Dialah kekuatan kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk membaca kitab Markus 9 ayat 30, 31 dan 33. Saya akan bacakan dari sini, tidak semuanya. Di ayat 30, Yesus dan murid-muridnya. Sampai di situ. Di ayat 31 dikatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ayat 33 dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya. Saudara mengerti apa maksudnya? Yesus itu tidak pernah terpisah dari murid. Yesus mengajar bagaimana menghadapi kesulitan. Yesus mengajar bagaimana menghadapi gelombang. Sehingga dia berkata, tebarkan jalamu. Yesus juga mengajar bagaimana menghadapi kekurangan. Semua dia ajar tentang real kehidupan murid-muridnya. Yesus mengajar bukan kemewahan. Yang dia ajar adalah di dalam kekurangan dan di dalam kelemahan kita, dia mengajar. Karena itu, kita harus betul-betul menjadi muridnya Yesus. Sepenuhnya menjadi muridnya Yesus. Bukan setengah-setengah. Setengah muridnya Yesus, setengah lagi muridnya setan. Tidak demikian, Bapak Ibu. Kita lanjutkan di ayat 15. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Saudara, yang ngomong pada ayat ini siapa? Tuhan. Yang mengaku dia sebagai Tuhan itu siapa? Tuhan. Kita ini yang mengaku kita sebagai umatnya itu bukan kita. Tetapi Tuhan. Tuhan yang mengakui kita adalah umatnya. Ketika dia mengaku kita adalah umatnya, itu tidak akan pernah berubah. Ya. Meskipun manusia itu suka berubah. Tetapi pengakuan Tuhan itu artinya kekal selama-lamanya. Terkadang kita manusia kurang mengaku. Melalui ayat ini kita diingatkan kembali. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut.
sehingga gelombang-gelombangnya ribut Tuhan semesta alam. Nah, kita lanjutkan di ayat yang terakhir. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Saudara percaya bahwa di dalam mulut kita itu ada firman Tuhan? Apa yang kita ucapkan, maka itu terjadi menurut iman perkataan kita. Karena itu, jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan ngomong. Amin. Begitu ada kesulitan, coba katakan firman Tuhan. Di dalam kesulitan, Tuhan pasti tolong. Ketika kita ditipu orang, kita katakan, Tuhan pasti ganti. Tapi terkadang kita suka lupa. Ketika kita ditipu orang, kita mengatakan sialan. Karena firman Tuhan ada di mulut kita, maka engkau akan menjadi sial. Karena itu, hati-hati. Tuhan menaruh firman-Nya di mulut kita, kita mau mempraktekkan iman itu. Ada kuasa. Ya. Alkitab kita ini, Bapak Ibu, dan di dalam Yesaya ini juga adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang kita perlukan setiap hari, setiap saat. Karena itu, firman ada di mulut kita, jadilah menurut perkataan. Amin. Saudara, kalau Tuhan yang menaruh firman-Nya itu di dalam mulut kita, maka kita mau mengatakan yang baik-baik kepada keluarga, kepada anak cucu, suami istri, ya, sahabat, kerabat. Kita mau mengatakan yang baik-baik kepada bangsa dan negara kita, kepada dunia. Kita mau mengatakan yang baik-baik. Ya. Walau kita lihat secara fakta ada anak-anak kita yang nakal, kita tidak mau mengatakan dia nakal. Ya. Tapi kita mau berkata tentang dia yang baik-baik. Karena ada kuasa pada mulut kita. Firman itu ada kuasa. Selanjutnya dikatakan di ayat 16. Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Siapa yang mengaku ini? Tuhan. Tuhan mengaku engkau adalah umatku. Bapak Ibu, mari kita imani ini. Kita imani sungguh-sungguh bahwa kita adalah umatnya Tuhan. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan pagi ini. Pribadi Yesus adalah tumpuan dan harapan kita. Dia betul-betul menjadi iman percaya kita yang termeterai. Ya. Karena itu, mari kita berhenti berteori. Mari kita berhenti tentang iman sebatas pengetahuan. Mari kita berhenti tentang iman sebatas definisi. Tapi kita mau beriman dan mempraktekkan iman di dalam kehidupan keseharian kita. Kalau saudara percaya ada Yesus di dalam diri kita, ada roh Tuhan itu di dalam diri saudara, imani itu dan praktekkan itu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau itu yang menjadi praktek iman kita, apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Saudara sakit, saudara kekurangan, saudara dalam masalah besar, keterikatan, keterbelengguan, itu semua menjadi kecil. Karena roh Tuhan yang besar itu ada dalam diri kita. Masalah kita, sakit kita menjadi kecil karena hanya Dia yang besar di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus
memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, Engkau Tuhan yang besar. Karena itu, ajar kami terus untuk mempraktekkan iman percaya kami dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami terus melihat kuasa firman itu yang kami ucapkan dan kami praktekkan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu, yang berduka mendapat penghiburan dari Tuhan. Berkati umat-Mu. Keadaan mereka saat ini apapun itu, dalam kelemahan tubuh, sakit, ketakutan, firman Tuhan yang besar, roh Tuhan yang besar dalam hati mereka, itu yang membangkitkan, yang memberi mereka kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.